Halo Sobat Otomotif, salam hebat luar biasa untuk seluruh pecinta otomotif dimanapun Anda berada. Welcome back with me Jenny Channel. It's been a long time, I never make a tutorial like this. The timing of ignition coil. Intinya bahas tentang pengapian ya. Masih lagi-lagi di herek-herek ya, di herek-hedek sekarang. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, apakah kalau motor stroke up, bore up, stroke up ya, kebanyakan yang ditanya ini, apakah kalau motor stroke upan itu harus merubah derajat pengapian? Bagi saya itu wajib lah, wajib, malah harus itu. Bore up pun bagi saya itu wajib. Nggak tahu ya menurut teman-teman mekanik yang lain ya. Semoga mempunyai kalau punya referensi yang berbeda-beda ya monggo, gak apa-apa. Banyak cara, dan pasti setiap bengkel mempunyai cara yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri sih tentunya di saya sendiri, monggo kalau ada koreksi, kalau ada yang kurang berkenan ya dikoreksi mawon, jemboten nopo-nopo los pokoknya ya ndak rewel. Nah, kenapa kalau saya katakan motor stroke up ataupun bore up itu wajib pengapiannya harus wajib dirubah. Nah, jadi kalau merubah derajat pengapian itu bagi saya itu tergantung rasio kompresi juga. Kalau udah stroke up tinggi tapi rasio kompresinya kecil ya podo ae ya lembek. Jadi kalau udah stroke up ataupun bore up ya paling enggak rasio kompresinya juga dinaikkan ya, di up juga. Nah, biar untuk jengat-jengat. Alasan saya itu kenapa kok harus dirubah, karena semakin tinggi rasio kompresi, kalau udah di atas 9, 10, 11, 12, 13 sampai 16 lah, nabrak gelap lah. Itu kan nilai kita harus menyesuaikan bahan bakarnya. Nah, otomatis oktanya akan semakin tinggi. Nah, kalau bahan bakar semakin tinggi, otomatis pembakaran akan semakin sulit. Maka disitulah dibutuhkan derajat pengapian itu lebih awal meletik mengeluarkan bunga api. Jadi otomatis bahan oktan semakin tinggi, berarti akan semakin sulit pengapian. Nah, maka itulah derajat pengapiannya dimajukan. Yang biasanya kalau AC ya 10 derajat bisa dijadikan 12 derajat sebelum TMA untuk stasionernya, untuk NPM 1500 lah kayak gitu. Kalau di DC seumpamanya 15 derajat sebelum TMA bisa dijadikan 16 sampai 17. Nah, gimana sih cara memajukannya? Nah, pengen tahu, simak videonya sampai habis. Baik, kebetulan di sini saya mempunyai media. Ini khususnya pecinta herek juga, pecinta touring, dan pecinta ini yang kalau punya Tiger ya nanti bisa diterapkan juga. Nah, saran saya nanti kalau menerapkan tidak boleh asal-asalan, boleh asal-asalan tapi yang penting tepat. Jadi kayak gini, harus pakai kayak gini ya lebih tepatnya. Kalau nggak punya wes nggawe kardus, nanti tulisin kayak gini, wes golek mbah Google. Kalau kayak gitu kadang ya dikasih gini terus kasih tripod. Nah, HP-nya bisa digunakan, semuanya tergantung tergantung kita seberapa kreatif kita lah gitu. Oke. Nah, di sini kebetulan saya akan rubah, ini saya sudah stroke up dan sudah bore up. Ini ketemu cc hampir 250 ya. Tiger ini khusus factoring. Sini enggak ada, ini ganjelnya enggak ada. Saya cuma pakai pak 1 mili 1,7 dengan langkah 70, stang panjang kepunyaan RXZ, terus pistonnya VIM 66 ya, kayak gitulah. Nah, ini saya akan rubah derajat pengapiannya. Baik, sebelum saya rubah, saya akan jelaskan sedikit tentang aslinya ya, bawaan yang ditanyakan kayak gini toh. Berapa sih derajat pengapiannya kalau motor Honda Tiger? Nah, biasanya kayak gitu. Nah, untuk di Honda Tiger sendiri itu 10 derajat sebelum TMA. Seumpamanya dianggap 0 ya. 10. Nah, ingat ini ke sana.
perputaran magnet kebalikan arah jarum jam. Nah, berarti kayak gini. Berarti kalau sebelum derajat 10 derajat sebelum TMA berarti dia ke sini. Nah, sekarang sebelum TMA. Nah, muter ke sini, otomatis kan piston di atas ya. Kalau diputar ke sini otomatis akan turun. Nah, kan sebelum TMA. Kalau diputar ke sini berarti pas TMA. Jadi kayak gitu yang saya maksud. 10 derajat sebelum 10 derajat sebelum TMA diputar. Nah, 10 derajat sebelum TMA itu pas posisi tonjolan tonjolan di, kalau dari sini ya, akhir tonjolannya. Karena perputarannya magnet ke sana kan. Berarti tonjolan, kalau saya sih bilangnya tonjolan pertama lah. Terserah, itu beda-beda, mempunyai ini yang berbeda-beda lah teman-teman. Intinya tonjolan. Setelah itu total keseluruhan menjadi, kan standarnya ini standar habis ini saya oprek-oprek kan, menjadi 32 derajat. Nah, dari 10 terus diputar lagi sampai ketemu 32 derajat. Nah, di sini kan. Nah, 32 derajat itu total keseluruhan. Berarti yang 10 ini tonjolan awalnya sebelum TMA, terus sampai 32 derajat itu tonjolan akhir. Nah, itu untuk standarnya. Nah, 10 derajat sebelum TMA itu untuk di RPM 1400-1500 lah, lamsam stasioner. Nah, kalau 32 derajat itu 1600-1700 ke atas. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang inget-inget ya buat teman-teman, kalau ini kan kebetulan kalau Roda Tiger itu pengapiannya menggunakan AC ya. Otomatis berbeda, gak sama kayak pengapian DC. Kalau pengapian DC itu kan sinus negatif yang dikirimkan ke CDI untuk membuka gate. Nah, kalau yang gate ya, wes intinya kayak gitulah. Tapi kalau di pengapian AC itu sinus positif. AC di Tiger ya, embuh nek liyane, gak ero aku. Nah, kalau di Roda Tiger itu membacanya di tonjolan akhir, di tonjolan berarti akhir ya, karena awal. Kalau saya sih akhirnya podo ae lah, diolak-walik podo ae malah tambah bingung. Contoh kayak gini, yuk saya dekatkan. Nah, ini tanda T, anggap ini standar ya, tapi ini juga standar bisa. Nah, itu mumet aja. Ini T, kan pulser ada di sini loh. Nah, titik pengapian pulser kayak gini, anggap di sini. Habis ini saya akan kasih aja. Bentar ya. Kita akan langsung pasang aja lah. Saya udah buat tadi. Nah, ini saya udah buat bracket. Ini khusus apa jenis, untuk bukan mendeteksi, menentukan titik tengahnya. Karena pulsernya kan ada di bak kiri ya, di bak kiri, jadi harus ngasih tanda di sini. Nanti bingung ukurnya ke sini, nggak presisi mana. Hanya saya buatkan bracket. Oke ya, bentar saya akan pasang dulu. Kan aman. Baik, ingat 10 derajat sebelum TMA ini kita akan buktikan, terus nanti sekaligus kita akan rubah derajatnya menjadi berapa. Man, jaluk tolong man, iku man. Cukup ono 19 pas man. Nanti Usman. Man. Man, gak keringi lah. Celok mang. Jaluk tolong apa? Cukupnya 19 pas. Sampai 10 pas. 10. 10. Ya opo rek? Keringi lah ora keringi. Apa mang? Ya oh. Ngatekno mana guys? 10 pas sampai rolas. Kok rolas 19.
Enggak denger ta? Denger. Karo kunci L sisan set. Kunci L nduk jopo ya Mang San. Wis tak lebokne maneh. Mlebu metu. Mosok ora keringi, Man? Keringi. 19 pas. 14. 10. Karo teh putih. Putih-putih. Putih mulai. Kok ora ono, Man? Enek tau ora? Nah, oke, semuanya sudah terpasang ya. Mari akan kita ukur sesuai standarisasi Jepang. Katanya sih 10 derajat sebenarnya. Apakah benar sih? Mari kita buktikan ya. Ini posisi D. Betul. Kita coba. Nah, ini efeknya kalau udah di stroke terus saya di sininya rubah, karena saya udah rubah di sini. Otomatis dia akan geser, padahal ini posisi topnya kayak gini nih. Nah, ini piston paling atas. Karena di sini saya atasnya di gigir timingnya itu saya geser sedikit, otomatis geser mundur jadi 10 malah jadinya. Oke, kita sesuai kayak gini aja lah. Ini dari 0. Nah, bisa dilihat juga di sini. Ini kalau standar ya. Nah, ini tanda T lurus dengan dengan tanda panah nih. T ya. Dan di sini juga 0. Nah, 0. Di sini 0. Nah, sekarang akan kita geser menjadi 10 derajat sebelum TMA. Apakah betul dia 10 derajat sebelum TMA? Ingat, putaran magnet ke kiri atau kebalikan arah jarum jam. Berarti kalau sebelum TMA nya akan mundur. Nah, kayak gini. Serut. Dipaskan 10. Oke, ini udah pas. Dan sekarang kita lihat di sini. Nah, gitu. Lah. Ya toh. Dia berada di 10 derajat sih. Gini aja biar enak. Ingat kemiringan yo. Dia berada di 10 derajat sebelum TMA. Itu untuk standarnya. Dan 32 derajat di total keseluruhan. Nah, kita akan geser sini menjadi 32. Mama. Pompa ya. Bentar ya. Iya. Nah, menjadi 32. Ini enggak terlalu kelihatan ya karena kameranya miring terlalu ke sini ya. Kalau dari depan itu 32. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Pasti ini tonjolan akhirnya. Ya toh? Pas. Ya kan? Pas di 32 derajat. Itu standarnya. Berarti total keseluruhan dari panjangnya itu 32 dikurangi 10 menjadi 22. Berarti panjang tonjolan itu 22 mili. Nah, sekarang karena ini sudah sudah stroke up dan bore up dan juga udah spectoring, otomatis saya akan rubah. Dan ini saya akan majukan derajat pengapiannya. Yang tadi awalnya 10, saya coba menjadi 13 derajat. Nah, ya toh. Biar ganas. Ingat, CDI khusus di Tiger itu pulsar itu ngirim sinus positif, bukan sinus negatif ya. Nah, ini tapi karena tadi ketemunya 10, saya berubah menjadi 13.
13 derajat sebelum TMA untuk stasionernya. Nanti untuk total keseluruhannya panjangnya saya coba menjadi 35 derajat. Nah, biar untuk mobile titik berarti akan saya geser 35. Nah, di sini nanti akan nambah, depannya otomatis saya akan tambahin 3 mili, terus yang belakang ngurangin 3 mili. Tadi kan 10 ya, 10 menjadi 13 derajat sebelum TMA, berarti saya ngurangin 3 mili. Yuk langsung eksekusi saja, nanti kita sekaligus tes ride-nya. Baik, sudah selesai ya, sudah selesai dilas. Saya kurangi 3 mili belakang, yang depan saya tambahin karena 35 ditambahin jadi 3. Yuk sekarang saya akan pasang sekaligus didail lagi biar benar-benar pas. Apakah benar nanti total keseluruhannya berapa? Ingat ini pengapian masih standar Tiger ya. Di standartan apakah bisa nggak diaplikasikan? Bisa aja, enak-enak aja mas. Ya lebih enaknya di upgrade HP kan gitu ya Bang Udin. Bang Udin ahli Vespa saya gitu. Piye ses. Oke di 0. Yura ketok tuh. 0 kita coba ke 13. Nah 13 derajat. Sekarang kita lihat di sini posisinya. Saya rapat ketok ya. 13 derajat biar jos ya. Ya toh. Ini posisi ini saya datar ya. Posisi ini datar. Dul 13. Nah, terus digeser ke 35 derajat. Serut. Hasil jalan akhirnya. Dul. Nah, sampai datar. Pas banget. Presisi. Pol-polan ya. Yuk, sekarang akan kita pasang dan kita coba test ride motornya. Let's go.
sekarang kita tes ya, sekaligus tes ride. Ini karbunya masih belum saya pasang yang aslinya, ini untuk mencoba. Jadi tarikannya lebih responsif ya. Saya akan coba ini dulu, pasang karburator yang aslinya sekaligus saya tes ride. Lur, pakai helm dulu biar safety. Aduh. Nggih. Wes sampai sini aja yo. Kampung ini sudah mulai sepi ya, gara-gara kemarin corona itu sudah di apa? Di lockdown. Enak pokoknya tarikannya. Saya golek joki ae ra enak aku yo. HP saya apa? Kamera saya yang ada di kepala itu tidak kuat ya, mesti ceblok aku. Eman-eman malah. Saya akan balik dulu. Yo, dua orang masih. Mantap pokoknya. Nggak kuat, nafasnya terlalu panjang ini. Dalan ini gak cukup, joki ini rawa nih. Bensinnya ketentek. Yaps, terima kasih ya. Dan semoga bermanfaat video ini, semoga bisa diaplikasikan ke motor teman-teman yang lainnya. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.